kenapa orang Cindo di Indonesia itu kesannya lebih sukses. Wapres kita, Pak Yusuf Kala itu sampai bikin statement, populasi etnis Tionghoa di Indonesia itu tuh cuma single digit persen, itu di bawah 5%. Tapi kenapa mereka bisa kontrol ekonomi kita lebih dari 50%? Lu pernah nggak sih penasaran kenapa orang Tionghoa itu pada banyak yang sukses? Banyak banget pengusaha besar di Indonesia yang berasal dari kalangan Tionghoa Indonesia, atau bisa kita sebut dengan Cindo. Fenomena ini sering memicu banyak pertanyaan. Kenapa mereka terlihat lebih sukses secara ekonomi dibandingkan pribumi? Ternyata, kesuksesan mereka nggak datang secara instan, melainkan hasil dari kebiasaan dan nilai-nilai budaya yang ditanamin sejak mereka kecil. Mulai dari kerja keras, kedisiplinan, cara mereka mengelola uang, dan strategi bisnis membuat para orang Tionghoa ini lebih unggul dalam hal finansial. Di video kali ini, kita akan membahas kenapa di Indonesia banyak banget orang Tionghoa yang sukses, dan apa aja kebiasaan yang mereka lakuin sehingga bisa membuat mereka sukses. Selamat datang di channel Otak Kedua, so simak videonya sampai habis. Pertanyaan ini tuh sebenarnya udah sering banget muncul, dan jawabannya nggak sederhana kayak karena mereka pintar dagang aja, tapi jauh lebih kompleks dari itu. Para orang Tionghoa sejak kecil udah diajarin untuk menghargai uang dan kerja keras. Orang tua Tionghoa sering menanamkan prinsip hemat pangkal kaya dan mendorong anak-anaknya untuk mandiri secara finansial sejak dini. Mereka diajarin untuk ngelihat uang sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar dibelanjain apalagi buat senang-senang. Banyak konglomerat Tionghoa di Indonesia yang memulai usaha mereka itu dari nol, tapi cepat berkembang karena strategi investasi yang cerdas. Di kalangan pribumi, budaya gaji bulanan kadang lebih dominan daripada mindset bisnis, karena dianggap sebagai jalan aman untuk hidup tenang. Alasan lain kenapa banyak orang Tionghoa yang sukses yaitu adanya sistem jaringan bisnis atau bisa kita sebut dengan Swansea yang begitu kuat di komunitas Tionghoa. Mereka bakal saling mendukung satu sama lain baik dalam hal modal, informasi maupun peluang bisnis. Jika seseorang Tionghoa buka usaha, keluarga atau teman bakalan jadi investor pertama mereka. Beda dengan pribumi yang cenderung lebih individualis atau kurang punya sistem dukungan finansial yang kuat. Orang Tionghoa punya mindset kalau satu orang sukses, mereka sekuat tenaga bantu kerabat atau teman mereka untuk jadi sukses juga. Mindset ini membuat bisnis mereka cepat berkembang. Selain itu, banyak orang Tionghoa di Indonesia memilih jalur wirausaha karena dulu mereka sering dibatasi di beberapa sektor tertentu, misalnya pada zaman Orde Baru. Sehingga banyak orang Tionghoa memilih jadi pengusaha daripada karyawan. Mereka berani mengambil resiko dan memulai bisnis, bahkan dari skala kecil sekalipun. Contohnya, banyak pengusaha Tionghoa di Indonesia memulai dari berjualan di pasar atau toko kecil, lalu berkembang lama-kelamaan dan menjadi konglomerat. Sebenarnya nggak semua Tionghoa itu sukses dan nggak semua pribumi itu biasa aja. Tapi ini kebanyakan yang terjadi di Indonesia ya guys. Sekali lagi, ini bukan tentang etnis, tapi mindset. Perbedaan kesuksesan di orang Tionghoa dan pribumi ini bukan berarti satu kelompok lebih unggul dari yang lainnya, tapi lebih ke pola pikir yang diturunkan, sistem dukungan komunitas, dan juga cara melihat peluang ekonomi. Pribumi juga banyak kok yang sukses seperti mereka orang Tionghoa dengan mengadopsi mindset wirausaha, jaringan yang kuat, dan pendidikan finansial yang baik. Contohnya aja banyak pribumi yang sukses seperti Bob Sadino, Hairul Tanjung, atau Susi Pujiastuti. Mereka membuktiin bahwa kesuksesan bisa diraih oleh siapapun. Orang Tionghoa dikenal sebagai salah satu kelompok yang sangat sukses di berbagai bidang usaha, baik di Indonesia maupun juga dunia. Emang apa aja sih kebiasaan yang ngebuat mereka begitu sukses? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, hidup hemat dan prioritaskan tabungan. Orang Tionghoa udah diajarin nggak boros dari mereka kecil. Mereka diajarin harus menabung minimal 50% dari pendapatan mereka dan menghargai setiap rupiahnya. Banyak keluarga Tionghoa yang hidup sederhana meski sudah kaya karena mereka tahu uang harus dialokasikan untuk hal yang produktif. Yang kedua, bisnis dan investasi sejak dini. Para orang Tionghoa nggak tergantung pada gaji bulanan, tapi lebih memilih untuk buka usaha sendiri, kayak warung, toko, pabrik, ataupun investasi properti kayak tanah, rumah, dan ruko. Karena nilainya bakalan naik terus. Mereka percaya uang harus bekerja untuk kita, bukan kita yang harus bekerja untuk uang. Ketiga, pendidikan finansial keluarga.
Anak-anak Tionghoa sedari kecil udah diajarin gimana cara hitung uang, gimana cara jualan, dan ikut serta dalam membantu usaha keluarga. Mereka dilarang manja dan harus mandiri secara finansial. Mereka diberi tugas buat bantu jaga toko orang tua. Hal ini dilakuin agar mereka disiplin sejak kecil. Dan kalau mau sesuatu, mereka harus kerja terlebih dahulu dan bukan dikasih dengan cuma-cuma. Keempat, kerja keras dan pantang menyerah. Orang Tionghoa dikenal ulet dan nggak gampang ngeluh. Punya prinsip kalau kerja jangan sampai kena matahari. Artinya, mereka kerja dari subuh sebelum matahari terbit dan selesai ketika udah malam hari. Kalaupun jelek-jeleknya mereka bangkrut, mereka bakal coba lagi dan lagi sampai mereka berhasil. Dan para keluarga siap membantu mereka buat bangkit. Keenam, fokus pada aset bukan gengsi. Beda sama kebanyakan orang yang suka pamer mobil mewah atau barang branded, banyak orang Tionghoa justru lebih suka beli aset yang menjamin stabilitas finansial mereka di hari mendatang. Nggak gengsi pakai barang sederhana tapi punya banyak properti. Dan yang paling penting, nggak tergoda buat berhutang untuk hal-hal konsumtif. Ketujuh, selalu cari peluang baru. Orang Tionghoa dikenal cepat beradaptasi dengan perubahan, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Mereka nggak takut untuk cobain hal baru dan selalu cari cara untuk bertahan di tengah persaingan. Kesimpulannya, kekayaan orang Tionghoa bisa sukses bukan karena untung-untungan, tapi karena kebiasaan disiplin, kerja keras, dan kecerdasan finansial yang mereka miliki sedari kecil. Mereka nggak cuma pintar cari uang, tapi juga bijak dalam mengelola uang tersebut untuk masa depan. Jika ada kebiasaan orang Tionghoa yang belum gua sebut, dan mungkin lu tahu apa itu, lu bisa bantu komen di kolom komentar. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jika lu suka videonya, lu bisa like dan bantu subscribe channel ini agar terus dapat berkembang setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.